Koleksi flora memberikan peranan penting sebagai penyeimbang ekosistem. Kita bisa menjadi bagian dari peranan ini dengan mengetahui bagaimana mengoleksi tumbuhan, bukan hanya untuk memperkaya pengetahuan tentang keragaman alam, tetapi juga pengumpulan tumbuhan dapat memberikan data berharga yang mendukung untuk penelitian ilmiah, pelestarian, dan upaya konservasi. Kawan Pelesir, berjumpa kembali bersama saya Dede Firdaus di Pelesiran Science edisi Bali. Nah, episode sebelumnya kita sudah mengetahui banyak tentang koleksi-koleksi flora dan bagaimana koleksi tersebut menjadi penyeimbang ekosistem. Episode kali ini saya akan ajak kawan Pelesir untuk belajar banyak bagaimana mengoleksi spesimen tumbuhan. Seperti apa perjalanannya? Ikuti saya. Perjalanan episode kali ini, saya akan menemui para periset yang akan menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi tumbuhan berdasarkan klasifikasinya. Pak Arif, ini saya jadi penasaran. Kenapa sih kita itu harus mengoleksi tumbuhan? Baik, jadi sesuai tugas pokok dan fungsinya kebun raya memang ya, karena kita konservasi secara ex situ, jadi di luar habitat aslinya. Jadi kita khawatir bahwa di habitat aslinya ada ancaman yang bisa menyebabkan satu atau lebih jenis tumbuhan yang itu merupakan kekayaan yang kita miliki itu bisa hilang kalau tidak kita konservasi di luar habitat aslinya. Kalau yang kita lihat di sini tumbuhan paku ini apa? Sebagian Paku-pakuan besar ya? tumbuhan paku-pakuan. Jadi secara dalam bahasa Inggris kita nyebutnya fern. Ya. Fern gitu. Jadi kalau paku mungkin orang awam kok kayak bahan bangunan sih paku gitu. Kemudian ada juga yang nyebutnya sebagai pakis. Pakis. Iya. Pak Arif, tadi kan kita bahas ngomongin paku-pakuan nih Pak Arif. Betul. Nah, ini paku, pakis. ciri-cirinya atau cara mengidentifikasinya bagaimana Pak Arif? Oke ya. Ya. Kalau secara morfologi luar namanya. Jadi kita harus ingat dulu bahwa yang namanya tumbuhan itu ada bagian-bagian. Jadi akar, ada batang, ada daun. Gitu. Jadi yang kita lihat tentu saja ini daun. Kemudian untuk tumbuhan paku yang ada di depan kita, batangnya tidak langsung kelihatan karena ada di dalam sana gitu ya. Namun demikian untuk semua jenis paku, itu boleh saya sampaikan seperti itu, punya ciri khas. Jadi daun muda itu sebelum mekar itu dia berbentuk ukel, kita nyebutnya. Apa nyebutnya Pak? Ukel. Ukel. U-K-E-L. Ukel. Ukel ya. Jadi berbentuk seperti spiral ini gitu. Jadi bisa di sini mungkin bisa dilihat dari awalnya ya. Jadi kan kecil, kemudian dia memanjang, kemudian dia akan membuka gitu sampai akhirnya menjadi seperti ini, bentuk sempurna. Ya, ini kita sebutnya kan frond itu. Jadi daun paku itu kita nyebutnya frond gitu. Seperti itu. Ada ciri lain Pak Arif? Ciri lain tentu saja paku-pakuan ini. Mungkin, tapi kan enggak semuanya, artinya ini ada rambut misalnya atau sisik ya. Jadi tapi kan tidak semua, artinya tidak hanya paku yang punya sisik gitu. Jadi yang lain. Jadi memang ini ya ukel itu lah yang memang dia ciri kalau khasnya. Kita ketemu tumbuhan terus daun mudanya dia menggulung semacam itu, itu paku atau pakis. Paku-pakuan pakis gitu ya Pak Arif ya. Iya. Kemudian yang kedua tadi Mas, kan kita akar, batang, daun itu kan organ vegetatif namanya. Nah, kalau di tumbuhan tinggi kan ada bunga, buah, biji gitu. Nah, kalau di tumbuhan paku dia memperbanyak dirinya bukan dengan bunga, buah, biji tadi. Dia tidak menghasilkan biji, tapi dia mempunyai alat perbanyakan yang disebut sebagai spora gitu. Spora. Iya.
Pak Tirta, mau Ya. diajak kemana saya ini? Ini ada tempat Ya. unik. Ini tempat ini adalah tempat untuk menanam koleksi yang ada anggrek-anggrek yang dari hutan. Ini. Nih, hampir semua ini koleksi yang ada di sini ini berasal dari kawasan timur Indonesia. Oh. Salah satu jenis-jenis anggrek ini wakil dari anggrek-anggrek yang ada di kawasan timur Indonesia. Memang di sini banyak ada jenisnya. Ini salah satu jenis anggrek yang namanya anggrek kantong. Ya. Kalau nama ilmiahnya atau nama latinnya Paphiopedilum japanicum. Ya Pak Tirta, ini ciri-cirinya kan memang ada kantongnya ya Pak ya? Ya, Apa ciri-ciri lain yang bisa masyarakat kenali dari anggrek kantung ini kita sebutnya? yang bisa dikenalin ini yang pertama, kalau belum berbunga, kita tahu ini warna daunnya loreng. Sudah itu, kalau sudah tumbuh bunga, kita tampak jelas bahwa seperti tadi dibilang anggrek kantong atau nama latinnya Paphiopedilum japanicum, ada kantongnya. Makanya ini disebut juga bahasa Indonesia disebut anggrek kasut hijau. Oh, dibilang. Ini karena kantong ini kayak kasut ini. Tapi inilah salah satu merupakan ciri ini dibilang anggrek kantong. Ini salah satu untuk mengetahui bahwa anggrek ini beda dengan anggrek yang lainnya. Itu. Dan keberadaan anggrek ini memang seperti ini terbatas sekali. Hanya ada di Indonesia. Kalau anggrek itu kuncinya utama kan ada 3 sepal, 3 petal, dan 1 tugu. Oke. 1 tugu itu biasanya tugu itu ada benang sari dan putik. Tugu dan benang sari itu yang untuk Paphiopedilum ini ada kekhasan. Tugu dan benang sari itu polennya itu di sampingnya bentuk bulir-bulir, tidak kayak lainnya bentuk polinia. Tapi ini khusus itu bentuk kayak bulir ini benang sarinya. Itu perbedaan. Sedangkan anggrek yang lainnya itu biasanya bentuk dalam bentuk polen atau polinia namanya. Ya. Itu berbeda. Makanya kalau mengawinkan ini karena putik dan benang sari sudah dekat, tinggal menseleb aja ini kalau ini bisa. Jadi yang dibilang tadi benang sarinya itu kayak berdua ini itu tinggal masukkan ke putiknya. Berarti ini lebih mudah. Biasanya kalau mengawinkan biasanya setelah umur bunganya ini 4 hari Baru siap bisa. untuk kawin itu. Oke. Kalau belum itu masih muda belum. Ini sudah siap sudah dikawinkan. Susah nggak sih Pak melihara anggrek misalnya di rumah buat yang ingin? Karena kan ibu-ibu suka banget ya sama anggrek ya Pak ya? Ya memang anggrek jadi tren ibu-ibu. Jadi tren ibu-ibu. Gitu. Nggak ada susah sih, tergantung kalau memang sudah hobi gitu nggak susah. Nggak susah ya. Yang susah kadang-kadang yang belum pengalaman ya susah, tapi bagi yang sudah pengalaman gampang sih. Iya. Yang penting rutin disiram, Iya. itu juga pemupukannya juga. Dan anggrek itu jangan juga terlalu lembab tempatnya. Seperti ini nggak begitu suka lembab sih. Ini harus menyiramnya Tetap kena jangan sinar ya, matahari, kena ya. sinar matahari. Halo Bu Putu. Halo, Halo Dede. saya Putu. Saya lihat lagi sibuk sekali sore hari Iya, ini. saya lagi pengamatan arasi. Saya lihat ini yang lain juga ya, Mas. Baik. Baik. Arase ya Bu Putu Iya, ya? iya arasi, Mas. Mungkin kalau masyarakat ini kan belum begitu mengenal arase ya, Iya. Bu Putu. Bisa dijelaskan seperti apa? Oh iya, baik. Arasi itu mungkin sebenarnya sih masyarakat umum udah kenal ya, Mas ya. Jadi seperti tanaman keladi-keladian, Keladi-keladian, kals-kalsan. ubi-ubian Iya, gitu. iya. Itu tuh termasuk suku arasi, Mas. Nah, suku arasi itu sendiri sebenarnya banyak macamnya ya, Mas ya. Kalau misalnya kita lihat dari perawakannya, jadi mungkin orang pikir kalau misalnya arasi itu hanya umbi-umbian. Iya. Sebenarnya kan enggak ya, Mas ya. Jadi perawakannya itu memang ada yang dari umbi, kemudian bisa Masnya lihat sendiri itu tumbuh di tanah, jadi dia tidak menghasilkan umbi. Kemudian ada juga Mas yang seperti itu di sana, Mas bisa lihat. Itu Oh, dia iya. climber atau memanjat. Jadi macam-macam jenisnya, tidak hanya umbi-umbian. Apa yang paling populer? Kalau saat itu sih saya lihat yang alokasia ya Mas ya. Iya. Jadi kalau alokasia ini bisa contohnya seperti ini Mas. Seperti ini. Iya, ini alokasia. Jadi dia memiliki daun yang bagus, bisa dilihat kokoh seperti itu. Terus juga sebenarnya untuk alokasia sendiri ini jenis yang lain dia punya daun yang indah juga Mas. Nah selain itu sebenarnya juga ada tanaman yang lain climber. Yang saya bilang tadi memanjat seperti Masnya lihat ini. Nah tapi selama ini
orang-orang kan lebih banyak itu sukanya philodendron. Mas pernah dengar kan? Apa itu? Philodendron, monstera atau Iya, yang di pot gitu ya? ya yang dia merambat kayak gitu kan. Iya. Ini adalah tanaman Homalomena ya Mas yang tadi saya bilang. Untuk Homalomena itu sendiri itu fungsinya banyak dipakai sebagai obat Mas. Oh, manfaatnya Iya, bisa ini sebagai dipakai obat. sebagai obat. Iya. Ciri khas dari tanaman ini ketika Mas remas daunnya, mungkin Mas bisa coba. Nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa sedikit. Nah itu Masnya remas, terus Mas cium. Nah dia punya aroma yang khas. Aroma yang khas. Iya, itu adalah ciri khas dari Homalomena. Oke. Walaupun misalnya bukan daunnya, jadi tangkai daunnya dan rizom batangnya ini juga terkadang dia beraroma. Nah itu adalah Homalomena, Mas. Halo Mbak Putri. Oh, halo Mas Dede, apa kabar? Kabar baik. Lagi sibuk apa nih saya lihat-lihat? Oh iya, ini kebetulan saya lagi mau ke lapangan mengambil koleksi Zingiberaceae. Kebetulan sekarang kan kita lagi ada di petak obat nih. Nah, di petak obat ini kita memiliki banyak sekali koleksi tanaman Zingiberaceae yang berpotensi sebagai obat. Ini mungkin bisa tahu untuk teman-teman nih kawan pelesir yang belum tahu Zingiberaceae itu apa sih, Mbak Putri? Oh, Zingiberaceae itu kalau dalam bahasa ilmiahnya itu dikenal dengan Zingiberaceae. Tapi kalau masyarakat umum itu mungkin kenal dengan golongan tumbuh-tumbuhan jahe-jahean. Jahe-jahean, iya. Atau kalau di dunia itu biasa dikenal dengan ginger. Ginger ya. Nah, biasanya tanaman ini tuh dia memiliki ciri khas pada bagian rimpangnya atau rizomnya itu kalau kita patahkan itu akan mengeluarkan aroma yang khas, Mas. Aromanya itu bisa pedas dan ada wangi yang sangat menyengat gitu. Nah, karena itu tanaman Zingiberaceae ini digolongkan kepada tanaman aromatik. Aromatik, termasuk Iya. obat-obatan juga kah ini? Iya, karena sebagian besar dari tanaman Zingiberaceae itu adalah tanaman edible yang biasanya digunakan untuk bumbu masakan. Edible tuh bisa dikonsumsi ya? Iya, edible itu artinya bisa dikonsumsi. Biasanya tuh banyak digunakan masyarakat untuk bumbu masakan, penyedap rasa. Juga ada pewarna makanan alami dan banyak juga digunakan sebagai obat. Mas Dede pernah sakit lambung? Pernah. Atau pernah? Kayaknya semua pernah nih ya? Iya pernah kan ya. Nah, salah satunya itu adalah tahu kunyit kan. Nah, kunyit itu juga bagian dari anggota Zingiberaceae atau jahe-jahean yang dia tuh banyak mengandung kurkumin. Warnanya kan kuning tuh ya. Nah, itu kalau dikonsumsi secara rutin, secara ilmiah telah terbukti bisa menyembuhkan tukak lambung. Nah, seperti itu kira-kira, Mas. dari Mbak Putri tadi sudah jelaskan ya beberapa. Ini termasuk keluarga dari Zingiberaceae ya? Iya. Nah, ini cara mengidentifikasinya gimana Mbak Putri? Secara umum dulu ya, kalau Zingiberaceae itu secara umum, kalau misalnya kita lagi pergi ke suatu tempat nih, atau ke hutan nih misalnya, pertama ciri-ciri yang paling utama itu, pertama dia tuh akan dirimpang dulu ya, kita dari segi perawakan dulu ya. Kalau perawakan dia beragam sih, tapi yang paling utama, yang paling menonjol itu adalah dia berumpun. Dia berumpun kayak bambu ya, tapi bukan bambu. Jadi tunas-tunasnya itu muncul gitu ya? Iya, sama membentuk kayak gerombolan tumbuh ke atas. Terus kita akan melihat dia tuh punya batangnya ada 2. Nah, batangnya tuh yang menjalar di bawah tanah itu disebut dengan rizom atau rimpang. Nah, untuk Zingiberaceae ini umumnya rimpangnya itu menyebar di bawah tanah, tapi juga bisa di atas permukaan tanah. Terus kemudian dia akan bercabang-cabang, terus kemudian dari ujung-ujung cabangnya itu akan tumbuh tunas, Mas. Menumbuhkan tunas baru. Iya, tunas baru. Nah, tunas barunya itu nanti akan tumbuh tegak, baru muncul daun. Nah, di jenis-jenis tertentu nanti ada bunganya, perbungaannya yang muncul di ujung daunnya. Contohnya yang itu, Mas, yang kita bisa lihat tuh jenis. Itu biasa jenis-jenis alpinia. Itu kan tegakan, perbungaannya di atas. Tapi ada juga nanti yang kita temukan kayak misalnya kunyit atau kurkuma, itu perbungaannya muncul dari bawah. Nah, jadi untuk jelasnya nanti kita bisa lihat di beberapa titik
Misalnya di sini ada Alpinia, genus Alpinia, di situ ada genus Zingiber, di situ ada genus Curcuma, dan di sana ada genus Ettlingera. Jadi kalau mau mengidentifikasi sampai ke tingkat genus atau suku, ke tingkat genus atau marga, itu nanti kita bisa lihat langsung ke masing-masing contoh tanamannya. Nah, Zingiberaceae itu sendiri di Indonesia itu sangat penting untuk diselamatkan. Kenapa? Karena ternyata sangat banyak yang kondisinya terancam punah menurut IUCN Red List. Karena Zingiberaceae ini tuh dia tuh sangat berpotensi sekali kalau misalnya dipelajari dan dikembangkan untuk sebagai sumber obat-obatan modern. Sumber obat-obatan. Ya, terutama itu sumber obat-obatan modern. Kayaknya perlu harus mengenal nih ya. Iya. Karena ini kan bermanfaat untuk kita sehari-hari. Iya, Mas, benar sekali. Iya. Patri, sekarang kita sedang berada di fasilitas nih ya, Ya, Shuttle Bus ini ya. Shuttle Bus, ya. Jadi Ya. Shuttle Bus ini salah satu fasilitas yang ada di Kebun Raya Bali yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk berkeliling kebun raya apabila mereka tidak menggunakan mobil pribadi seperti itu. Ya. Jadi mereka nanti akan bisa diantar ke spot-spot kayak ke taman-taman tematik, ke view danau, dan ke tempat-tempat lain yang menarik buat mungkin ada yang foto-foto untuk Instagram mereka. Jadi ini bisa dimanfaatkan pengunjung ketika datang ke Kebun Raya Eka Karya. Iya, betul Mas Dede. Kalau tadi kawan pelesir sudah mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi tumbuhan paku-pakuan dan juga tumbuhan monokotil. Nah, sekarang kita sudah ada di tumbuhan dikotil. Kebetulan sudah ada Pak Tri di sini. Jadi Pak Tri gimana nih kalau tanaman dikotil ini cara mengidentifikasinya? Oke, jadi untuk tanaman dikotil di sini akan saya mencontohkan yaitu tanaman begonia. Tanaman begonia di sini itu salah satu ikon untuk Kebun Raya Bali. Jadi untuk dikotil perbedaannya terutama dengan di monokotil daunnya. Daunnya itu untuk kelompok tanaman dikotil dia akan mempunyai tulang daun yang menjari atau menyirip. Sedangkan monokotil daunnya tipe daunnya itu melengkung seperti itu. Kemudian ketika bercambah untuk monokotil dia akan mempunyai keping 1, sedangkan tumbuhan dikotil rata-rata mempunyai keping 2 seperti itu. Mas Dede, jadi ini adalah salah satu koleksi tumbuhan begonia kami di sini. Jadi ciri khas dari begonia itu terletak di daunnya. Jadi daunnya itu asimetris. Hampir semua begonia mempunyai ciri khas daunnya itu asimetris. Kemudian dia herbaceous ya Mas Dede ya, atau berair seperti itu. Kemudian seludang bunganya ini hampir mudah rontok seperti itu. Dan rata-rata begonia mempunyai ciri khas yang lain yang khas sekali, yaitu bulu-bulu pada bisa di batang, di tangkai, atau di permukaan daunnya. Dan itu adalah salah satu ciri karakteristik yang membedakan satu begonia dengan yang lain. Ciri khas yang lain lagi yaitu di bagian bunganya. Kalau di begonia, satu tangkai itu bisa berisi bunga betina semua, yang lain bunga bejantan, seperti itu. Kalau bunga jantannya seperti ini Mas Dede, yang ini. Ini bunga jantannya, kemudian bunga betinnya itu biasanya di bakal bijinya ini ada sayap berjumlah 3. Yang ini apa ya? Iya, betul Mas Dede. Kemudian kalau di tanaman yang lain biasanya mahkota, kemudian ada leyan putih, benang sari, mahkota, kemudian ada kelopak itu ada sendiri-sendiri. Kalau begonia, mahkota dan kelopak itu tidak bisa dibedakan. Kita menyebutnya sebagai tepala, seperti ini tepalanya. Jadi kalau di jantan, kalau yang spesies ini, dia ada 2 tepalanya, yang ini sama yang ini. Oh ya. Ya, kalau yang betina, yang ini. Tepala yang disebut tepala itu yang ini sama yang ini Mas Dede. Nah, yang ini bakal bijinya ada sayap, seperti ini. Ya Pak Tri, dari banyaknya jenis begonia ini, tanaman dikotil ini, manfaatnya apa sih untuk masyarakat atau yang biasa digunakan?
Oh, oke, baik. Jadi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Sunda, itu memanfaatkan beberapa jenis begonia seperti begonia multangula itu untuk lalapan, Mas Dede. Jadi bisa dimakan bagian batang atau maupun daunnya. Daunnya bisa Ya, kalau untuk masyarakat Bali sendiri di sini memanfaatkan begonia yang namanya begonia baliensis sebagai obat batuk atau sebagai radang tenggorokan seperti itu. Dan kita tahu sendiri begonia itu terutama digunakan sebagai tanaman hias. Nah, tanaman hias itu bisa, kalau untuk begonia tuh cari yang keindahan daunnya, Mas, daun yang indah. Kawan Pelesir, terima kasih telah menemani saya mengeksplor keindahan Kebun Raya Eka Karya Bali. Saya Dede Firdaus, sampai jumpa di episode Pelesiran Science berikutnya.